Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus dan juga rekan-rekan muda yang saya kasih di dalam Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah intan atau emas. Pilih yang mana ya. Intan atau emas, pilih yang mana ya. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan muda yang terkasih, kalau kita misalnya diminta untuk memilih antara intan berlian ya, intan itu kan berlian gitu ya, atau emas ya, kira-kira Bapak Ibu dan rekan-rekan muda akan pilih yang mana ya? Nah, saya percaya Bapak Ibu dan kita semua akan memilih intan atau berlian, dan kita tidak akan memilih emas ya. Kenapa ya? Emas itu memang mahal ya, logam mulia itu memang mahal. Tetapi intan atau berlian itu jauh-jauh lebih mahal dibandingkan emas ya. Nah, pertanyaannya adalah mengapa intan atau berlian itu sangat-sangat mahal ya? Nah, menurut para ahli, intan atau berlian itu terbentuk lebih dari 3 miliar tahun yang lalu, jauh di dalam kerak bumi ya. Di sana dalam kondisi panas dan tekanan yang hebat menyebabkan atom karbon mengkristal dan membentuk berlian ya. Proses terbentuknya intan atau berlian itu sangat alami dan membutuhkan waktu luar biasa panjang ya. Dan inilah yang menjadi penyebab utama mengapa harga intan atau berlian itu sangat-sangat mahal, jauh-jauh lebih mahal daripada emas sebagai logam mulia. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari bagian ini ya? Hal-hal yang baik ya, hal-hal yang baik, bahkan hal-hal yang terbaik di dalam hidup kita itu seringkali membutuhkan waktu yang lama ya. Saya ulangi, hal-hal terbaik di dalam hidup kita ya, itu seringkali membutuhkan waktu yang lama ya. Nah, tetapi pertanyaannya, seringkali kita sebagai manusia kita itu kurang sabar ya. Kita itu maunya semuanya serba cepat. Apalagi kita hidup di dalam zaman yang begitu instan, segala sesuatu maunya cepat ya. Pertanyaan berapa lama ya, itu seringkali muncul di dalam Alkitab. Salah satu contoh yang memilukan itu adalah pengalaman Nabi Habakuk ya. Nabi Habakuk yang memulai kitabnya dengan pertanyaan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar, dalam Habakuk 1 ayat 2. Habakuk yang namanya berarti penggenggam menubuatkan penghakiman Allah atas negerinya yaitu Yehuda melalui penyerbuan kerajaan Babel yang kejam. Dan Nabi Habakuk itu sulit memahami kenapa Tuhan mengizinkan bangsa Babel ini, bangsa yang tidak mengenal Tuhan ya, yang menyembah berhala, justru bisa mengalahkan umat pilihan Allah dan akhirnya menghancurkan tembok Yerusalem, menghancurkan bait suci dan seterusnya, sampai akhirnya orang-orang Israel mengalami pembuangan ke Babel seperti Daniel dan kawan-kawan ya. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita membaca kitab suci ya, Allah itu ternyata menjanjikan datangnya pengharapan dan pemulihan pada waktu yang sudah ditetapkannya ya. Di dalam Habakuk pasal 2 ayat 3 di dalam bahasa Indonesia sehari-hari ditulis seperti ini. Apa yang kunyatakan kepadamu pasti akan terjadi. Meskipun nampaknya masih lama. Saya ulangi ya. Meskipun nampaknya masih lama, tetapi tunggu saja ya. Saat itu pasti akan datang dan tidak akan ditunda ya. Saat itu pasti akan datang. Pertolongan Allah pasti akan datang ya. Pemulihan Allah pasti akan datang. Dan kalau sudah datang tidak akan ditunda-tunda lagi. Bapak Ibu yang terkasih, pembuangan di Babel berlangsung bukan 1-2 tahun tetapi 70 tahun. Menurut perhitungan manusia itu adalah waktu yang sangat-sangat lama ya. Tetapi Allah itu setia ya. Dia tidak pernah lupa kepada janji-janjinya. Mengapa demikian? Karena dia mau memberikan yang terbaik untuk umatnya ya. Berkat-berkat terbaik yang disediakan Allah mungkin tidak segera datang. Seringkali membutuhkan waktu yang lama. Tetapi meskipun nampaknya masih lama, marilah kita sebagai orang-orang percaya tetap berharap kepada Tuhan. Dia menyediakan setiap berkat yang terbaik bagi setiap kita yang percaya dan mau sabar menanti-nantikan waktu Tuhan. Mari kita minta pertolongan Tuhan
kita minta kekuatan, kita minta kesabaran, karena Tuhan itu layak untuk dinantikan oleh setiap kita. Karena Tuhan sedang bekerja untuk membawa kebaikan, bahkan yang terbaik bagi setiap kita yang percaya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dan rekan-rekan muda sekalian yang sedang menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Shalom.